Setelah 1 bulan lebih channel YouTube saya tidak memiliki aktivitas apapun, tidak ada aktivitas apapun dalam channel YouTube saya. Sekarang tibalah waktunya untuk mulai kembali berkata, mengucapkan, berjumpa lagi dengan saya, Fana Amerta. Oke, untuk memulai video ataupun aktivitas channel YouTube saya mengawalinya dengan video pada segmen keresahan. Dimana pada segmen ini saya akan menceritakan, berkomentar ataupun berpendapat tentang keresahan-keresahan ataupun bercerita tentang keresahan yang saya alami ataupun teman-teman alami ataupun orang lain alami ataupun masyarakat alami ataupun teman media sosial alami ataupun keresahan yang tetangga saya alami ya. Oke, tapi sebelum memulai video kali ini, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel YouTube saya dan juga nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tetap update video-video terbaru saya. Dan sebagai bentuk dukungan, kalian boleh klik ataupun memencet tombol like. Serta buat kalian yang berbaik hati dan ingin mentraktir saya kopi, kalian bisa melakukannya secara online melalui link pada kolom deskripsi. Saya sudah menyantumkan link di kolom deskripsi sana, dimana kalian bisa mentraktir saya kopi secara online, jadi nggak harus ketemu. Oke, sebagai permulaan, pada video keresahan atau video pertama setelah vakum 1 bulan lebih, saya hadir kembali dengan membawa sebuah keresahan yang beberapa hari yang lalu itu saya alami gitu. Ini sekedar cerita saja sekaligus edukasi buat teman-teman sekalian yang memiliki adik yang masih kecil, memiliki yang sudah berkeluarga, barangkali memiliki anak yang masih kecil. Ini cerita sekaligus edukasi buat teman-teman sekalian, atau mungkin bukan edukasi tapi sama aja ya. Pembelajaran lah dari apa yang pernah saya alami, semoga tidak kalian alami juga gitu. Jadi beberapa hari yang lalu adik saya yang paling kecil tuh masih kelas 2 SD. Baru naik kelas 2 SD. Dia nyamperin saya dan dia bilang kalau, "Mas, minta tolong dong, nanti tadi saya ini buka-buka Shopee. Nah, di situ ada ada yang pesen sandal gitu. Ada yang pesen sandal. Beberapa hari sebelumnya ada memang kakaknya, adik saya yang cewek itu membelikan sandal adik saya yang kelas 2 SD itu, yang paling kecil tuh, membelikan sandal. Nah, beberapa hari berselang adik saya yang kelas 2 SD itu nyamperin saya bilang seperti itu. Jadi nggak sengaja buka Shopee, kemudian tahu kalau ada yang beli sandal. Dia bilang kalau mungkin ini mbak mau belikan saya sandal lagi, jadi minta tolong dong kalau nanti ada paket datang, minta tolong buat bayarin. Kemudian saya tanya, berapa emang harganya? Dia bilang 30.000. Oh ya siap gitu kan. Dia bilang nanti mas bayarin gitu. Jadi pada waktu itu saya ya asal jawab aja sih ya. Karena saya pikir yang ada dalam bayangan saya, yang dia lihat ketika bilang ada yang beliin sandal itu, yang saya pikirkan pada saat itu adalah yang dia lihat itu cuma riwayat pembelian aja gitu. Ketika dia buka Shopee, dia tahu ada riwayat pembelian seperti itu kan, nggak tahu lah kalau itu riwayat pembelian. Mungkin anggapannya dia itu ada yang sedang dipesan gitu kan, mau dibelikan sandal lagi, karena sandal yang sebelumnya itu ukurannya terlalu kecil gitu, makanya dia mikirnya itu dibeliin lagi itu. Dan saya mikirnya itu cuma riwayat itu. Beberapa hari berselang, di HP ibu saya itu banyak sekali notifikasi di email, yang itu notifikasi dari Shopee gitu kan. Paket apa sih namanya biasanya tuh, COD diterima itu loh ya, permintaan COD diterima itu kan. Nah, karena ibu saya nggak pernah beli barang di Shopee, ya diabaikan aja tuh, diajukan aja gitu, diabaikan aja, nggak digubris gitu, langsung aja notifikasinya di scroll, dihilangkan, dihapus semua gitu kan. Nah, beberapa hari berselang ada kurir yang menghubungi mau mengantarkan paket gitu. Kaget dong saya, kok ada paket, siapa nih yang beli gitu. Akhirnya saya cek tuh di akun Shopee-nya adik saya. Ternyata setelah saya cek di akun Shopee-nya dia, memang sandal sesuai perkiraan saya, sandal yang dia bilang, yang adik saya kelas 2 itu bilang suruh bayarin itu, memang itu adalah hanya sekedar riwayat gitu. Bener, sandalnya itu emang sekedar riwayat, itu bener. Tapi ternyata ada banyak sekali pesanan lain yang dilakukan oleh adik saya itu. Ada banyak sekali pesanan. Ini beberapa pesanan yang di order atau dipesan oleh adik saya sudah menuliskannya. Saya bacakan ya.
Dan yang pertama ada miniatur truk oleng, itu 1 buah, sejumlah total pembayaran 150.000. Miniatur truk tronton 1 buah, sejumlah nominal pembayarannya 160.000. Miniatur truk oleng lagi, jumlahnya 1, nominal pembayaran 125.000. Kura-kura Brazil, jumlahnya itu 36, total pembayarannya 875.500 rupiah. Oke. Kemudian ada hoki turtle stick atau pakan kura-kura itu ya. Jumlahnya ada 7. Total pembayaran 46.814. Kemudian ada pelet ikan cana. Itu jumlahnya ada 2, total pembayaran 62.224. Ada lagi pelet ikan cana. Total itemnya 4, kemudian total pembayaran 101.789. Dan yang terakhir ada mystery box cana, jumlahnya 7, total pembayaran 82.400 rupiah. Nah, semua pembelian itu dia lakukan dengan sistem pembayaran COD. Artinya kan harus dibayar di tempat dong. Siapapun kalau saya pikir dengan asal main-main aja, kalau sistem pembayaran COD, sistem pembayaran di tempat itu kan pasti bisa kan. Sekalipun anak kecil kan pasti bisa melakukan itu. Dan yang mengejutkan adalah total dari pesanan yang dilakukan oleh adik saya, entah dia sengaja atau cuma main-main, adalah sejumlah 1.603.724 rupiah. Oke, 1.604.000 lah kalau dibulatkan, 1.604.000. Mungkin bagi beberapa teman-teman, bagi beberapa di antara kalian ini nominal yang kecil, tapi bagi saya dan bagi keluarga saya ini bukanlah sebuah nominal yang kecil, utamanya untuk pembelian-pembelian barang seperti ini atau permennya anak-anak. 1.604.000 itu bukanlah nominal yang kecil ya. Mau dibatalkan sebenarnya dari saya sendiri coba untuk menghubungi pembeli, saya mengonfirmasi bahwa ini dilakukan oleh anak kecil, jadi mohon untuk tidak mengirim. Saya juga sudah mengajukan pembatalan, tapi ternyata sebagian besar dari produk yang dipesan itu sudah di pick up oleh kurir. Artinya nggak bisa dibatalkan dong. Dan hanya ada 2 item atau 2 produk yang berhasil dibatalkan karena di sananya memang belum diatur, pengirimannya belum diatur ya oleh sana. Kalau diatur, pengirimannya udah diatur, artinya kita harus meminta persetujuan dari penjual kalau ingin membatalkan. Kalau udah di pick up oleh kurir, udah diambil oleh jasa ekspedisi, otomatis kan nggak bisa kita batalkan. Penjual mau batalkan kan juga nggak bisa karena udah dibawa oleh kurir. Nah, kalau sudah seperti ini, entah siapa yang salah, ku tak tahu. Oke, nggak tahu lagi mau gimana. Ya, tidak ada jalan lain selain membayarnya ya. Tidak ada jalan lain yang membayarnya. Dan hanya ada 2 produk yang berhasil dibatalkan. Selebihnya kita memiliki kewajiban untuk membayarnya. Nah, ini buat kalian nih pembelajaran aja ataupun sebagai evaluasi aja ya buat yang punya adik-adik kecil ataupun punya anak kecil tuh, kalau megang HP ya mohon dikontrol, ataupun aplikasi-aplikasi yang sekiranya berisiko menimbulkan kerugian karena penggunanya ya, bukan karena aplikasinya tapi karena penggunanya yang belum paham, maka ya sebisa mungkin di-install aja lah atau disembunyikan, atau sebisa mungkin ya kita sebagai orang yang lebih mengerti, kita yang bisa mengawasi anak-anak kecil itu, entah itu adik ataupun entah itu anak kalian. Jadi kita yang harus pintar-pintar mengatur, karena yang salah itu si usernya ya, yang salah itu kitanya bukan aplikasinya. Ini perlu digarisbawahi. Jadi yang salah bukan aplikasinya tapi kitanya atau usernya, kita penggunanya yang salah. Nah, itu tadi sedikit cerita sebagai pembukaan dari channel YouTube saya yang insya Allah kedepannya akan lebih aktif lagi dibandingkan bulan lalu yang selama 1 bulan nonaktif, 1 bulan tanpa ada aktivitas apapun. Nah, sebagai pembukaan ini cerita tentang keresahan yang sungguh meresahkan gitu. 1.604.000. Oke, buat kalian nih, kalau pendapat kalian seperti apa? Ada anak kecil kelas 2 SD check out barang, pesan barang dengan nominal total pembayaran 1.604.000. Meresahkan atau tidak, atau kalian punya pandangan lain? Dan misalkan kalian ada di posisi saya, itu apa yang akan kalian lakukan tuh?
Apa yang akan kalian lakukan jika kalian ada di posisi saya, di mana adik saya itu melakukan check out, melakukan pemesanan di marketplace dengan total pembayaran Rp1.604.000. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, atau barangkali kalian juga pernah cerita atau pernah punya cerita yang sejenis semacam itu, kalian boleh juga menceritakannya di kolom komentar. Karena dari beberapa tetangga ternyata juga banyak sekali yang mengalami hal seperti itu. Jadi anaknya itu melakukan pemesanan dengan sistem pembayaran COD di marketplace, beda-beda marketplace-nya, dan itu akhirnya mau tidak mau ya kita sebagai orang yang lebih tua ya harus membayarnya gitu kan. Tapi nominal dari yang pernah dialami tetangga-tetangga itu tidak sampai angka 1.604.000 itu tadi, paling cuma 70.000, 50.000 gitu. Nah ini yang gila banget, 1.604.000 itu gila banget. Oke, silahkan sharing pengalaman kalian, sharing pendapat kalian, sharing pandangan kalian terkait peristiwa ini. Bolehlah ditulis di kolom komentar, saya akan menunggunya. Dan sebagai sebuah permulaan, mungkin saya cukupkan video kali ini pada segmen keresahan. Dan buat kalian yang barangkali punya keresahan-keresahan yang lain, boleh menghubungi saya di Instagram saya untuk kolaborasi lah, menceritakan tentang keresahan kalian. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Fana Amerta, sampai jumpa pada video selanjutnya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.